Halo, selamat jumpa lagi di channel saya Legally Blind dengan Mas Boy, masih tentang video tentang AC Milan. Di pertandingan sebelumnya atau di prediksi sebelumnya saya memprediksikan AC Milan akan menang 3-0 melawan Atalanta karena kita perlu untuk balas dendam atas kekalahan kita setahun yang lalu. Ternyata hasilnya skornya memang benar ya 3-0, tapi kebalikan ya untuk kemenangan Atalanta. Jadi racikan Giampero Gasperini ini sepertinya menjadi antitesis bagi racikan Stefano Pioli, karena kita sudah ketemu 3 kali ya Stefano Piolinya bersama AC Milan, tapi kita tidak pernah menang, 2 kali kalah, sekali seri. Jadi memang dalam pertandingan itu sendiri AC Milan sangat-sangat jauh ya kualitasnya dengan Atalanta, walaupun secara penguasaan bola Milan 51%, Atalanta 49%. Tapi secara quality Atalanta lebih clinical dalam melepaskan atau mencetak gol. 7 shot on goal dari Atalanta berbanding 2 dari Milan, dan dari 7 itu Atalanta mencetak 3 gol sementara Milan 0. Atalanta bahkan sempat mengenai Mister Gawang ya sekali. Jadi memang kita benar-benar kalah dari Atalanta di situ. Di situ juga ada sempat setelah pertandingan ya Ibrahimovic agak berdebat atau berexchange di Twitter ya dengan Dufan Zapata ya, di mana Dufan Zapata menyatakan bahwa menyindir Ibrahimovic ya, Anda ingin mendapatkan penalti ke-13 gitu. Ternyata Ibrahimovic membalas bahwa dia telah mencetak gol lebih banyak dari seluruh pertandingan yang dimainkan oleh Zapata. Jadi ini udah mulai tensi tinggi nih Ibrahimovic nih. Oke, kita kalah melawan Atalanta. Let's be it. So be it. Jadi kita harus lanjutkan perjuangan kita. Dan kebetulan Inter sendiri seri ya melawan Udinese. Sehingga dua klub Milan yang berada di puncak ini saling terjegal gitu ya, Inter seri. Sehingga Inter hanya mampu mendekat 1 poin. Dan oleh karenanya Milan tetap di puncak klasemen dengan selisih 2 poin. Dengan 43 poin dari 19 pertandingan. Lalu 3 hari berikutnya Milan kembali bermain di ajang perempat final Coppa Italia melawan musuh bebuyutannya Inter Milan. Dan di pertandingan kali ini kita memberikan perlawanan yang baik, walaupun akhirnya tetap kalah 1-2 dari Inter Milan. Di babak pertama kita memberikan permainan yang baik, kita mencetak gol melalui Zlatan, umpan dari Sowalio Meite ya, pemain baru yang ditaruh di double pivot ya bersama Frank Kessié. Tapi di akhir babak pertama terjadi keributan ya antara Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku. Dan di babak kedua Ibrahimovic melakukan pelanggaran lagi sehingga dia di kartu kuning yang kedua dan akhirnya diusir wasit. Sehingga karena bermain dengan 10 orang, Milan tidak mampu menahan gempuran Inter. Terjadilah penalti, pelanggaran Frank Kessié, dan membuat penalti diambil oleh Romelu Lukaku ya. Dia mencetak gol dari penalti. Dan kemudian juga di akhir babak kedua di perpanjangan di injury time ya, menit ke-7, Christian Eriksen melakukan tendangan bebas yang tidak mampu dihadang oleh kiper kedua Milan, yaitu Cyprian Tatarusanu. Padahal Tatarusanu sendiri bermain sangat-sangat baik dan akhirnya mendapatkan man of the match ya dari player rating dari berbagai media. Jadi kalahlah Milan. Ini juga tidak lepas dari diusirnya Ibrahimovic. Dan saya sebagai Milanista, saya juga sangat menyesalkan ya perbuatan dari Ibrahimovic. Karena walaupun ya banyak orang menuduh ya itu bahwa Ibrahimovic telah melakukan tindakan rasis dengan menyebut kata-kata voodoo ya kepada ibu dari Romelu Lukaku, tapi Ibrahimovic membantahnya bahwa dia bukan rasis dan
beberapa media di Italia menyebutkan bahwa itu terjadi latar belakangnya ketika dulu Lukaku ingin pindah dari Everton ya ke Chelsea, diduga atas saran dari ibunya ya setelah melakukan ritual voodoo. Nah, Ibrahimovic menyangkal bahwa ini rasisme, tapi biar bagaimanapun saya tetap menyayangkan ya, karena rasis atau tidak itu adalah penghinaan. Jadi ketika dia menghina Lukaku dengan little donkey, lalu dia mengatakan uh, voodoo shit to your mom, ya, jadi itu sangat-sangat tidak baik. Dan akhirnya memprovokasi Lukaku untuk membalas Ibrahimovic dengan I'll shoot you on your head. Jadi itu sini sangat tidak baik. Apalagi mengingat Ibrahimovic itu sudah menjadi pemain sepuh ya, udah mau 40 tahun ya. Dengan Lukaku yang belum 30 tahun, jadi bukan level gitu. Jadi ini sangat-sangat disayangkan dari Ibrahimovic. Lalu minggu ini atau nanti Milan akan bertandang ke Renato Del Ara untuk bertemu dengan Bolognanya Sinisa Mihajlovic. Dari dua pertemuan terakhir ya, seingat saya di pertemuan pertama musim ini kita menang 2-0 di kandang, dan sebelumnya lagi kita menang 5-1. Luar biasa ya. Masih bagus lah rekor Milan terhadap Bologna. Dan di pertandingan ini kita bisa mengharapkan kembalinya pemain seperti Benacer, walaupun mungkin tidak dari starting lineup. Lalu ada Alessio Romagnoli, lalu kembali juga sudah fit Mandzukic, dan mudah-mudahan ya bisa dimainkan Hakan Calhanoglu dari bench karena dia sudah sembuh juga dari virus corona. Sementara Simon Kjaer, ya panggilannya Kjaer ya, bukan Kier ya rupanya ya. Kjaer itu cedera, Brahim Diaz juga cedera, jadi memang masih terus dihantui oleh masalah cedera. Namun di sana sudah siap ya Fikayo Tomori, pemain baru Milan di lini belakang, pinjam dari Chelsea, dan kemarin lawan Inter Milan dia bermain cukup baik. Jadi mudah-mudahan kita bisa kembali ngegas lagi ya di klasemen dan dengan mengalahkan lawan-lawan kita. Oke, skornya berapa? Saya memprediksikan skornya 3-1 untuk AC Milan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menang dan kembali memperlebar atau mempertahankan jarak dengan Inter Milan dan tim-tim lainnya di bawah. Oke, sekian dulu prediksi saya. Sampai jumpa kembali. Bye.